Hai Sobat Gamer, kembali lagi bersama saya Inggar di ulasan rakitan kita kali ini. Pada video sebelumnya kita telah mengulas dan merakit seri AMD, yaitu seri 5600G. Pada kali ini kita juga akan merakit dan mengulas seri Intel. Nah, bedanya apa? Untuk kali ini kita akan dibekali dengan VGA 1650. Penasaran bagaimana hasilnya? Mari kita saksikan sama-sama. Untuk CPU-nya, kita menggunakan Intel Core i3 generasi 10 seri F. Dan untuk motherboard-nya, kita menggunakan ASRock H410. Untuk memorinya atau RAM-nya, kita menggunakan DDR4 16GB dual channel 3200 MHz. Untuk GPU-nya, kita menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650G DDR6. Dan untuk PSU-nya, kita menggunakan GeMax VP500. Storage-nya, kita menggunakan SSD SATA 512GB as power. Untuk cooling-nya, kita menggunakan GeMax Gamma 200 RGB. Untuk fan tambahannya, kita menggunakan GeMax AF12X FRGB. Dan pada bagian yang terakhir, untuk casingnya, kita menggunakan GeMax Edge tipe Black Mini Tower. Nah, itu guys, spesifikasi lengkap dari PC-nya. Dan sekarang mari kita rakit sama-sama. Intel Core i3 Gen 10 seri F ini cukup membuat heboh pada saat awal peluncurannya guys, karena dari sekian lama dan tekanan dari kompetitifnya yaitu si merah, akhirnya Intel berbaik hati dan menjadikan prosesor seri i3 ini memiliki 4 core dan 8 thread. Sedikit sejarah nih guys buat kalian. Intel Core i3 itu telah lama sekali bertahan di jumlah 2 core 4 thread-nya. Bayangkan loh jika itu masih terjadi sekarang. Nah, hal itu bertahan dari Intel Core i3 generasi pertama yaitu Clarkdale pada tahun 2010 hingga Intel Core i3 generasi ke-7 yaitu Kaby Lake di awal tahun 2017 guys. Lalu, pada akhir 2017 muncullah i3 generasi ke-8. Dan pada tahun 2019 muncullah generasi yang ke-9. Akhirnya, keduanya itu di-upgrade menjadi 4 core 4 thread. Di generasi ke-9 inilah, Intel Core i3 dibekali dengan teknologi Turbo Boost-nya. Dan pada generasi ke-10, Intel memberikan kembali teknologi Hyper Threading pada generasi i3-nya. Dan menjadikan Intel Core i3 yang sekarang memiliki 4 core dengan 8 thread hingga saat ini. Hal ini menjadikan Intel Core i3 generasi ke-10 memiliki spesifikasi yang hampir mirip dengan Intel Core i7 generasi ke-7 pada 2017. Tepatnya yaitu Intel Core i7 7700. Nah, Intel Core i3 generasi ke-10 seri F ini memiliki kecepatan hingga 4,4 GHz serta memiliki PCIe generasi ketiga dikali 16 guys, dan juga mendukung kapasitas memori hingga 128 GB. Nah, setelah kita melihat di Steam Hardware Survey pada saat ini, Nvidia GeForce GTX 1650 ini merupakan graphic card yang terpopuler loh guys. Sebagai VGA entry level, VGA ini memiliki kemampuan sedikit di bawah VGA terpopuler sebelumnya, yaitu GTX 1060 6GB yang legendaris itu loh guys. Dengan VGA ini, kalian sudah mampu untuk menjalankan game-game e-sport yang cukup nyaman, tentunya di resolusi Full HD ya guys, serta bisalah kita ajak bermain game AAA dengan settingan yang menyesuaikan. Nah,
Karena kita menggunakan CPU seri F, menggunakan VGA discrete atau tambahan itu wajib guys. Karena kalau tidak, tentunya tidak akan menampilkan display apa-apa guys. Karena absennya grafis terintegrasi di prosesor, maka kita juga tidak bisa menggunakan media engine. Saat kita membuat atau mengkonsumsi konten, baik offline ataupun online, seperti untuk encoding, decoding, ataupun rendering, dengan menggunakan Intel QuickSync atau Intel QCV. Nah, untungnya GTX 1650 ini sudah dibekali dengan NVIDIA NVDEC atau NVENC untuk keperluan decoding saat menonton video ataupun encoding saat rendering guys. Bisa juga untuk membuat konten atau transcoding. GTX 1650 ini telah mendukung encoding hingga format video HEVC yang beresolusi 8K dengan bitrate 10 bit. Sedangkan untuk decoding juga mendukung format video HEVC dengan bitrate 12 bit. Hal ini memastikan seluruh konten kalian akan mulus. Cukup dong guys, kan CPU-nya hanya ber-TDP 65 Watt. Apalagi HSV ini berdesain top flow. Selain CPU-nya yang adem, komponen di sekitar motherboard-nya juga akan adem guys. GameX Gamma 200 juga telah dilengkapi RGB LED, biar tampilan PC kamu makin ganteng guys. Casingnya juga sudah dilengkapi 2 port USB 2 dan 1 port USB 3. Semuanya itu bertipe A. Ada juga port HD audio dan juga ada indikator dari HDD dan power LED. Juga sudah dilengkapi dengan power dan reset button. Casing ini sudah support 6 kipas 120 mm juga guys. Untuk space-nya, dia support sampai motherboard MATX VGA sepanjang 320 mm. Untuk PSU-nya, dia sudah support standar ATX. Dan juga di radiator, dia sudah support hingga 360 mm di bagian depan. Kalau untuk storage-nya, case ini bisa menampung hingga 3 kali hard disk berukuran 3,5 atau 2 kali SSD berukuran 2,5. Tempered glass dengan 3 mm menutup bagian samping sekaligus menampilkan spek PC gaming kamu guys. Kalau buat bahan rangka besinya ada di 0,5 mili guys. Dust filter juga tidak absen untuk bagian depan dan intake PSU-nya. Kami juga sudah melakukan benchmark pada sistem rakitan ini. Pada benchmark sintetis, kita menggunakan beberapa software, yaitu ada di 3D Mark, Firestrike, Firestrike Extreme, TimeSpy, serta Unigine Superposition. Serta untuk game, kita tes di game e-sport, seperti video rakitan kita sebelumnya dengan game Dota 2, CSGO, dan juga Valorant. Nah, kita juga menyediakan perbandingan dengan seri GTX sebelumnya. Lalu pada benchmark sintetis 3D Mark Firestrike, perbedaan mencapai 12%, pada Firestrike Extreme mencapai 11%, dan sekitar 9% pada benchmark TimeSpy dan juga Unigine Superposition. Pada benchmark sintetis ini, perbedaan keduanya berkisar di rata-rata 10%. Pada game Dota 2, keduanya dapat terlihat menembus 60 fps dalam settingan tertingginya. Dan perbedaan antara GTX 1650 GDDR3 dan juga GTX 1650 GDDR5 hanya berkisar 2% saja. Pada game CSGO, keduanya melewati 200 fps. Tentunya pada settingan tertinggi dan juga resolusi Full HD. Dan menembus 300 fps di settingan terendah atau kompetitif. Perbedaan totalnya pun tipis, hanya sekitar 2%. Pada game terakhir yaitu Valorant, perbedaan antara highest setting dengan lowest setting tidak terlalu banyak. Hal ini juga cukup mengejutkan kami, sampai kami mengeceknya berulang kali. Pada kedua setting ini, FPS yang didapat dicapai berkisaran 200 fps. Perbedaan antara GTX 1650 GDDR6 dan juga GTX 1650 GDDR5 di game ini cukup jauh, yaitu sekitar 17%. Buat kalian yang penasaran dengan konten-konten kita selanjutnya,
Jangan lupa di subscribe di YouTube GameX Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share. GameX Indonesia, be cool, be gamer.